Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang hebat-hebat, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Anak-anakku kelas 5 Pak Fatul hari ini akan melanjutkan materi dari apa yang kemarin Pak Fatul sudah bikin video dan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Masih ingat kemarin tentang apa? Betul, tentang kembalinya Muhammad atau meninggalnya Rasulullah. Masih ingat tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, yaitu dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Oke, anak-anak akan saya lanjutkan kembali, yaitu materi selanjutnya tentang apa? Yaitu tentang bagaimana situasi kota Madinah dan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Rasul setelah Rasulullah meninggal dunia. Saat itu Madinah yang biasanya menunjukkan kota yang hidup, kota yang gemah limpah, ketika Rasulullah meninggal, Madinah terasa kota yang mati. Begitu tampak kesedihan di seluruh penduduk kota Madinah, terutama sahabat Rasulullah yang selalu mendampingi beliau ketika beliau berdakwah. Siapa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sahabat Abu Bakar. Yang pertama akan saya terangkan bagaimana respon Umar bin Khattab ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Umar bin Khattab serasa tidak percaya akan berita meninggalnya Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini, bahwa Umar akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Dan Umar juga saat itu berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi beliau menghadap kepada Allah seperti yang pernah dilakukan oleh Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, lalu kembali kepada kaumnya. Jadi anggapan Umar bin Khattab adalah Rasulullah itu seperti Nabi Musa yang pernah meninggalkan kaumnya, dan Rasulullah pasti akan kembali lagi. Itu anggapan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab dengan marah berkata, demi Allah, beliau akan kembali
maka aku akan potong tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Saking emosinya, saking tidak bisa menerima kenyataan yang ada, Umar mengatakan itu. Berbeda dengan Abu Bakar. Dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, Abu Bakar memacu kudanya kencang-kencang. Lalu beliau langsung masuk ke dalam masjid tanpa berbicara kepada siapapun. Kemudian Abu Bakar mendekati jasad Rasulullah. Beliau membuka kain penutup jasad Rasulullah. Kemudian Abu Bakar memeluk erat jasad Rasulullah. Sambil Abu Bakar menangis, kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal dunia." Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang dimana saat itu Umar masih berbicara di depan para penduduk dan sahabat-sahabat Rasulullah di kota Madinah. Kemudian Abu Bakar sambil bernada tinggi sedikit membentak kepada Umar yang masih berdiri di depan para penduduk kota Madinah. "Duduklah, wahai Umar." Akan tetapi Umar tidak mau duduk. Kemudian penduduk Madinah dan para sahabat yang tadinya menghadap Umar dengan kedatangan Abu Bakar, dengan keberadaan Abu Bakar, maka penduduk dan para sahabat beralih menghadap ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal." Seraya Abu Bakar membacakan surat Al-Imran ayat 144 yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian sambil menunjuk para penduduk Madinah akan kembali kepada agama kalian yang dulu, akan menjadi murtad kembali? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang dan kembali murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144 itu, kemudian Umar berkata, "Demi Allah, setelah aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi bingung, menjadi linglung, seakan-akan tidak percaya, hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku
hingga aku terduduk ke tanah saat mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu. Kini aku sudah tahu bahwa Rasulullah memang benar-benar sudah meninggal dunia. Anak-anakku, maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya apa yang dikatakan Abu Bakar kepada para penduduk Madinah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, Muhammad itu adalah manusia biasa. Semua orang bisa mati. Jangankan manusia biasa, jangankan aku sahabat Rasulullah, jangankan Umar sahabat Rasul, Nabi saja bisa mati, Rasulullah bisa mati. Apakah jika kalian melihat Rasul mati, kemudian kalian kembali kepada agama yang dulu? Tentu tidak, kan? Itu adalah maksud dari apa yang disampaikan Abu Bakar melalui surat Al-Imran ayat 144. Anak-anakku, demikianlah video singkat ini sebagai lanjutan dari apa yang Pak Fatul terangkan kemarin. Anak-anakku yang hebat, yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih tahu dan kalian lebih memahami dari apa yang Pak Fatul sampaikan, jangan lupa tetap baca buku kalian. Walaupun di rumah, tetap membaca buku kalian. Kemudian setelah kalian melihat video Pak Fatul dan kalian membaca buku kalian, kalian coba kerjakan dengan orang tua kalian, dengan bunda kalian, yaitu buku paket tarik halaman 93. Ayo coba kalian ajak orang tua kalian untuk berdiskusi sesuai dengan materi dan soal di halaman 93 di buku tarik ini. Anak-anakku, sekian dari apa yang Pak Fatul buat di video singkat ini. Terima kasih, kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah. Pak Fatul juga merindukan kalian untuk segera kembali ke sekolah. Tentunya kita sama. Anak-anak yang hebat, tetap berdoa kepada Allah, baik untuk kesehatan kalian dan kesehatan kedua orang tua kalian. Cukup sekian, mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.